Ustazah berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya, terutama kita menjaga imunitas tubuh ya, biar virus corona itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Masih semangat walaupun sudah siang? Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur cerita fantasi. Ya. Oke. Materinya apa hari ini? Menelaah struktur teks cerita fantasi. Oke, di sini ada yang pernah membaca cerita fantasi? Oke, siapa namanya? Iya, Mia. Pernah membaca cerita fantasi apa? Harry Potter. Oke, izinkan Ustazah menyampaikan informasi tentang AD ya. Kompetensi dasar pada siang hari ini atau pada pembelajaran hari ini yaitu menelaah struktur dan kaidah pembahasaan teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama itu adalah kalian dapat memerinci struktur teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua dapat menganalisis struktur teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar ya. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini peserta didik melalui kegiatan program Basic Learning mampu 1. Memerinci struktur teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar dengan tepat. Kemudian yang kedua dapat menganalisis struktur teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Tadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian teks fantasi. Terus juga ada unsur intrinsik cerita fantasi, ada tema, kemudian ada alur, ada latar, ada tokoh, ada penokohan, ada amanat. Oke, itu adalah materi yang sudah kalian dapatkan di minggu lalu. Nah, sudah bisa berbagi 3 kelompok ya. Sudah duduk sesuai dengan kelompok? Sudah. Di pertemuan ini kita belajar tentang struktur teks cerita fantasi. Ada yang tahu struktur teks cerita fantasi itu ada apa saja? 1. Ada Orientasi. baca bersama-sama. Orientasi. Yang kedua ada Komplikasi. yang ketiga ada Resolusi. Oke, orientasi merupakan bagian ya di mana pengarang itu memberikan pengenalan tentang tokoh, terus kemudian ada watak dan latar cerita. Ingat-ingat yang dikenalkan apa? Pengenalan tokoh, cerita. ya pinter. Tokoh, watak dan latar cerita. Lanjut, itu tadi orientasi. Nah, kalau komplikasi, apa itu komplikasi? Ada yang tahu? Masalah, ya pinter. Komplikasi itu merupakan bagian adanya permasalahan. Ya. Dimulai dari awal masalah hingga masalahnya memuncak atau kata lainnya adalah klimaks. Pernah dengar? Iya, pernah dengar. Klimaks. Ya, itu. Di bagian komplikasi itu adalah bagian adanya permasalahan ya, dimulai dari awal dan sampai masalah itu memuncak. Sekarang yang terakhir ada resolusi. Apa sih itu resolusi? Penyelesaian masalah. Resolusi adalah merupakan bagian penyelesaian masalah ya, dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Oke, sekarang perhatikan. Ustazah punya cerita ya. Bacalah cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Coba Ustazah pengen Mbak Raisa ada? Silakan bacakan dengan keras ya. Bisa sambil dibaca loh Pak. Ya, silakan dibaca. Nanti yang lainnya menyimak. Oke? Minggu pagi yang cerah, Abi, Handi, dan Dani berada di Candi Trawulan. Dari keempat cerita ini ya, kita akan belajar untuk menganalisis strukturnya ya. Menganalisis struktur
belajar dengan Gajah Mada ya tadi orientasinya itu berisi tentang pengenalan tokoh, ada Ardi, Handi, dan Dani. Terus kemudian berisi pengenalan latar tempat, tempatnya itu di Candi Trawulan. Kemudian ada latar waktu, waktunya minggu pagi ya. Terus ada latar suasana yaitu pagi yang cerah, terus kemudian di tengah keramaian. Nah, terus di bagian komplikasinya tadi betul ya, itu diawali ketika ketiga anak tersebut tiba-tiba ya masuk ke dalam sebuah lubang yang besar. Terus kemudian bertemu dengan Gajah Mada. Terus itu tadi masalahnya mulai diawali ya. Nah, masalahnya memuncak itu ketika ketiga anak tersebut diminta untuk menjawab pertanyaan Gajah Mada dengan benar agar mereka dapat kembali ke Candi Trawulan. Terus ditutup dengan resolusinya. Di sini penyelesaian masalahnya itu adalah ketika mereka bertiga kembali ke tempat semula setelah mempersembahkan sebuah jawaban di mana mereka akan berjanji akan memiliki kelakuan yang baik. Tadi tidak mencontek, kemudian tidak terlambat datang ke sekolah dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah bisa. Alhamdulillah. Ada tugas ke kelompok. Oke, aku sudah bagikan LKPD-nya. Di situ nanti kalian kerjakan secara berkelompok, ya, saling berdiskusi. Ya. Oke, bisa dibuka. Oke, itu LKPD-nya. Nah, di situ ada petunjuk belajar. Silakan dibaca, dipahami dengan teliti, ya. Saling berdiskusi. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa tanyakan ke Ustaz. Bisa dipahami? Ya, bisa ya. Ustazah beri waktu 10 menit cukup? Cukup? Cukup ya? Oke, sekarang 14.30. Nanti kita selesai pada pukul 14:40. Ya, nanti diingatkan banatannya ya. Oke, silakan mulai dikerjakan. Di situ ada lembar LKPD-nya, kamu bisa ditulis di situ. Tuliskan nama tadi sesuai dengan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, bisa dimulai dari sekarang. 10 menit sudah waktu, nanti 5 menit presentasi. Akan sudah tunjuk secara acak. Ya, akan presentasi kelompok berapa. Presentasikan. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 yang mau mewakili siapa? Lulus sama Galuh. Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisis kelompok 1. Oke, kelompok yang lain nanti mendengarkan, menyimak ya, barangkali kalian beda pendapat atau beda jawaban dengan kelompok 1 ya. Nanti silakan memberikan tanggapan ya. Silakan, Mbak. Ya, oke. Oke, dengarkan, oke, siap? Kelompok 2 dan kelompok 3? Siap. Oke, yang masih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil pengamatan kami.
teksnya adalah Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Yang kedua, bagian komplikasi. Masalah bermula ketika mereka terlempar di gerbang kerajaan dan bertemu seorang ratu berlian. Kemudian, ratu tersebut meminta mereka untuk menyelamatkan putrinya yang tertidur selama 2 tahun. Dan mereka berhasil menyelamatkan sang putri. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kepada Mbak Lulu dan Mbak Nura yang sudah mempresentasikan hasil analisis struktur cerita berlian 3 warna ya. Oke, itu tadi hasil analisis dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 mau menanggapi? Apakah berbeda? Sama jawabannya. Oke. Mungkin dari kelompok 3? Bedanya berapa, Mbak? Kelompok 3 menemukan Oke, berapa? komplikasi, yakni menimbulkan masalah ketika mereka diberi tas berisi berlian, kemudian tidak kuat mengangkatnya, sedangkan waktu mereka kurang memfasilitasi untuk segera pergi dari kerajaan itu. Saat itulah Sita dan Anika marah kepada Anika karena menyanyiakan petualangan dan berlian tersebut. Oke, tadi dari kelompok 3 ada tambahan ya. Jadi dari cerita berlian 3 warna, tadi di bagian orientasinya itu berisi tentang pengenalan tokoh. Ada Anika, kemudian Tamika dan Jika. Ya, mereka itu ingin mencoba petualangan ya. Menurut Mbak Tiara ya, pada hari ini kita sudah belajar tentang menganalisis struktur teks cerita fantasi. Tugas mandiri ya sebagai bahan evaluasi apakah kalian paham tentang materi menganalisis. Ustazah minta nanti di APPD atau di LPS sudah ada ya. Ya, silakan kerjakan soal pilihan ganda yang ada di APPD. Dibuka coba. Nah, ada soal pilihan ganda, silakan bisa dikerjakan di rumah sebagai PR. Kemudian nanti jangan lupa untuk LKPD-nya dikumpulkan ya. Yang di lembar itu saja. Mungkin itu tadi yang dapat Ustazah sampaikan ya. Kita belajar tentang menganalisis struktur. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Amin. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran ya. Oke. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Alhamdulillah